la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul kita. Ya baik itu di kesempatan kesehatan atau lebih lagi nikmat iman dan Islam ya, sehingga kita lah orang-orang terpilih yang masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghadiri yang namanya kegiatan yang kiranya membawa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu bentuk kenikmatan yang sering saya sampaikan di peserta saya ketika saya bawa kajian itu yang mungkin belum pernah terbenak di pikirannya teman-teman sekalian, yaitu posisi hidungnya kita yang menghadap ke bawah. Bagaimana ceritanya atau bagaimana kira-kira ketika hidungnya kita ini lubangnya menghadap ke atas. Mungkin ketika hujan itu waktu masukkan air, maka itu adalah salah satu bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyusahkan kita ketika hujan. Nah, itu hidungnya kita lubangnya berada di bawah. Karena agak lain perasaannya kita ketika hidungnya kita kemasukan air. Makanya bentuk kenikmatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, nabi yang ketika disebutkan namanya, yang mendengarkan namanya, kita yang mengaku sebagai umatnya, ini termasuk orang-orang saja yang mengaku saja sebagai umatnya Rasulullah, diwajibkan untuk bersalawat kepadanya. Karena dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab bahwa bersama malaikat ini bersalawat kepada Rasulullah. Apatah lagi kita sebagai umatnya yang masih senantiasa mengharapkan syafaatnya Rasulullah di akhir hayatnya kita. Dan juga dijelaskan di hadis Tirmizi itu bahwasanya orang kikir atau orang pelit itu adalah orang-orang ketika disebutkan namanya Rasulullah tetapi dia tidak mau bersalawat kepadanya. Karena bersalawat kepada Rasulullah tidak membutuhkan nyawanya kita, bahkan tidak membutuhkan hartanya kita, melainkan hanya membutuhkan waktunya kita 2-3 detik saja. Teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman saja karena saya pikir umurnya kita tidak terlalu jauh nih. Umurnya saya baru 20 dan mungkin ada yang lebih dari saya. Tidak percaya dia. Saya kelahiran 2003 ji. Jadi dia ini tidak fokus pada saat pengenalan instruktur pada saat DAD-nya. Betul. Karena saya tugas pada saat DAD-nya dia. Oke, teman-teman sekalian, berbicara dengan tema yang disampaikan atau yang diberikan oleh bidang kader ini, ada apa dengan IMM dan kenapa harus IMM? Oke, yang pertama, ada apa dengan IMM? Oke, pertanyaannya di sini mungkin saja berbicara tentang bagaimana mungkin selama ini ada seniornya kita, anak IMM mengajak kita masuk IMM, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya maksud daripada dia mengajak kita masuk. Kita belum tahu apa sebenarnya yang akan kita dapat ketika kita masuk. Makanya itu yang perlu kita tahu dulu. Oke, pengurusnya Vkom siapa? Agak lemas karena sudah 4 kajian nanti. Tidak banyak bedanya. Siapa? Oke, bisa. Apa alasannya masuk IMM? Apa yang mau kita dapat di IMM? Ini dulu yang depan Sekretariat SBO. Iya toh? Sekretariat SBO. Apa tak cari sehingga kita masih IMM? Sampingnya. Oke, pengalaman. Bendung. Toh? Apa tak cari di IMM? Imawan. Bukan ya. Oke, next. Apa? Banyak teman. Ya. Teman. Cari teman di IMM. Yang belakang
Yang mana tadi? Toh, apa kita cari di IMM? Pengalaman data. Pengalaman lagi. Saya tahu muka kamu speaker. Ini kamu speaker dulu. Kita tahu. Apa kita cari di IMM? Pengalaman. Yang tidak mengurus di IMM. Ini, tidak tahu. Apa tujuan tak pergi bola? Ini agenda IMM tuh? Iya. Apa? Syahadat. Oh, istiqomah. Istiqomah? Istiqomah. Wah. Yang belakang kacamata. Belakangnya itu ketua. Apa tujuan tak pergi bola? Saya kalau bawa materi lebih suka ada interaksi peserta dengan pemateri supaya peserta itu tidak rugi pulang. Dan saya juga tidak mau rugi. Dalam hal ini saya capek-capek bawa materi jauh-jauh dari Pindrang, sampaikan bawa materi, kemudian tidak ada yang teman-teman dapat untuk pulang. Hanya itu yang saya tidak mau rugi. Apa? Perdalam ilmu agama. Tapi ada yang baru datang, yang paling belakang. Apa kita cari pergi call up? Apa kita cari di call up? Materinya di apa? Materi kajiannya yang mau dicari. Pertanyaan kedua. Saya banyak-banyak bertanya sebelum saya bawa materi. Ya, yang baju merah di belakang. Astina. Di mana kita temukan IMM? Di mana kita tahu IMM? Dari sana. Nah, jilbab biru sampingnya, samping kirinya. Ya. Apa? Di mana kita tahu IMM? Di dunia kuliah. Di kuliah. Oke, mungkin itu untuk pertanyaannya untuk sementara. Kali ini sementara. Oke, berbicara tentang IMM, terlalu banyak sebenarnya alasan yang kiranya kita masuk di IMM. Dalam hal ini ranahnya IMM. Kalian mengikuti DAD itu berarti kalian sudah masuk di keluarga IMM. Karena kalian sudah dikadar di IMM. Oke, semua yang teman-teman sampaikan tadi yang sudah masuk di IMM itu adalah alasannya kalian masuk di IMM. Tapi bukan itu yang saya harapkan kalian di IMM. Ngerti? Ngerti? Oke, persoalan penambahan wawasan, penambahan teman itu nilai plus ketika kita masuk di IMM. Hal utama yang perlu kita tegaskan di IMM adalah kita gabung di IMM, atau dalam hal ini kita mengenal IMM itu untuk beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya perjuangannya teman-teman sampai saat ini, sampai sore, yang kajiannya dari pagi jam 10 sampai dengan maghrib nantinya, itu semua bernilai amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita pergi di sini. Saya pikir pada saat teman-teman DAD sudah semuanya DAD toh? Sudah. Pada saat teman-teman DAD itu dari awal sudah ditegaskan bahwasanya tujuannya kita dalam hal seluruh aktivitas kita di dunia ini kita ikhlas karena Allah, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semua bernilai Ibadah. Oke, sebenarnya tidak salah tadi persoalan jawabannya teman-teman, karena saya sendiri pada saat ingin mengikuti DAD di tanggal 16 sampai 21 November 2020, ya semua jawabannya itu atau alasannya itu karena wajib.
karena kita dari kampus Muhammadiyah, makanya wajib DAD. Nah, sebenarnya itu juga alasan, tapi dalam hal ber-IMMD kita tidak boleh terfokus hanya menggugurkan kewajiban saja. Toh, mungkin banyak di pada saat proses DAD itu banyak yang gugur, banyak yang mengeluh, banyak yang mandareke. Ada yang mandareke pada saat DAD-nya. Ada. Nah, itu karena tidak dilandasi dengan rasa keikhlasan. Toh, bahwasanya apa yang kalian pikirkan pada saat itu karena kalian semua berharapnya cepat selesai. Toh, nah, padahal ketika kita beribadah di sisi Allah, beribadah kepada Allah itu kita maunya lama-lama supaya pahalanya kita semakin banyak. Nah, makanya itu yang pertama. Nah, ketika kita berada di IMM, apalagi yang baru-baru di AD siapa? Angkatan pertama FKK di Wisma Aisyah Pangkajene. Oke, kita apa tujuannya IMM? Grup yang itu yang ada masyarakat. Apa? Berapa bulan nih sudah diade? 5, 6. Apa tujuannya IMM? Lupa ya. Bukan tua ya? Apa tujuannya IMM? Oke, baku campur tujuannya IMM dengan tujuannya Muhammadiyah. Di awal tujuannya IMM sampai di akhirnya tujuannya Muhammadiyah. Nah, apa nih? Ada yang tadi mengusahakan terbentuknya mengusahakan terbentuknya akademisi Islam tidak secara Islami. Itu juga Oke, mengusahakan terwujudnya akademisi Islam yang berakhlak mulia sehingga mencapai tujuan Muhammadiyah. maka kita mengenal IMM di ranah mahasiswa. Jadi ranah-ranah mahasiswa ini kita mau buat dia berakhlak mulia dalam artian semua tingkah lakunya ada landasan, kemudian nilainya positif, semua bermanfaat bagi orang lain. Toh itu adalah tujuan IMM. Maka itulah yang ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Senantiasa kita usahakan orang-orang di dalam IMM adalah orang-orang yang akan berakhlak mulia untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah lagi. Nah, tapi dorong. Apa tujuan Muhammadiyah? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Nah, apa tadi terakhirnya Ibu Ketua kata-katanya? Sehingga terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka itu adalah tugas daripada mahasiswa yang mengenal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang akan senantiasa mengawal masyarakat ini yang sudah jauh daripada pendekatannya kepada Allah ini, supaya lebih dekat lagi kepada Allah. Mungkin dari teman-teman pada saat proses DAD, saya lebih banyak membahas tentang proses DAD karena kalian sudah mengikuti semua. Jangan sampai saya cerita proses DAM atau proses PID sedangkan teman-teman ini belum melalui. Makanya saya lebih banyak membahas tentang proses DAD. Pada saat proses DAD, tidak menutup kemungkinan teman-teman ini masih termasuk golongan orang-orang yang masih senang melakukan kesyirikan, orang-orang yang masih lalai dengan sholatnya, dengan akhlaknya. Maka itu adalah tujuan utama daripada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, untuk bagaimana teman-teman ini yang akan senantiasa menyampaikan hal itu. Karena ya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah organisasi dakwah, organisasi yang senantiasa menyampaikan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar.
persoalan berbicara tentang amal ma'ruf nahi munkar, ketika kita berbicara dengan pencuri, ketika kita mengajak pencuri itu berbuat kebaikan, ya bisa saja dia terima. Tapi ketika kita melarang dia untuk meninggalkan sifatnya itu, ya bisa saja dia marah. Karena amal ma'ruf lebih mudah kebanding nahi munkar. Mencegah daripada kemungkaran itu lebih susah kebanding kita menyampaikan kebaikan. Bisa saja saya mengatakan teman-teman, ya silakan sholatnya tepat waktu. Contoh, saya sholatnya tepat waktu, tapi saya sendiri dalam hal mencegah daripada kemungkaran itu belum bisa tepat waktu seutuhnya. Ya mungkin karena ada urusan lain, ada kajian. Contohnya tadi ini saya tidak bisa tepat waktu kajiannya teman-teman. Karena saya baru-baru dapat pergi kajiannya juga fisik tadi, kemudian berangkat ke Bangkajene, kemudian sebelum jam 3:30 itu saya chat ke bidannya, tapi sampai sekarang ke bidannya belum aktif. Saya tadi izin bahwa saya sholat di Almanar dulu, baru bergeser ke sini sebelum 3:30. Tetapi orang-orang yang kiranya sudah bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sangat sulit nantinya ketika untuk meninggalkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Makanya ketika pada saat LPJ itu, ketika sudah dinyatakan dimisioner, pengurus IMM terkadang ada pimpinan yang menangis. Bagi kita mungkin lebih tapi dalam hal cintanya kita di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu melebihi dari segalanya. Saya bilang begitu karena ya mungkin pada saat saya selesai di komisariat mungkin agak susah juga untuk meninggalkan sebenarnya. Tapi kita juga harus tahu diri bahwasanya sudah bukan masanya kita di sana. Itu ketika kita sudah mencintai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, kembali daripada posisi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Hal-hal yang ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terlalu banyak dibanding organisasi lain. Yang pertama, IMM banyak bidangnya. Ada tidak himpunan atau organisasi lain yang membandingi bidang yang ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sudah lebih daripada 20 bidang. Itu pun ada bagian-bagian daripada kemampuannya kita sendiri. Contoh Suci, dia calon manajer, makanya dia di bidang organisasi, karena dia yang akan senantiasa mengatur. Apalagi Dian, mungkin Dian ini adalah cita-citanya kemarin jadi poluan, makanya menjadi polisinya IMM. Dalam hal mengawal. Siapa lagi? Nur Hikmatullah, dia itu adalah ustazanya IMM. Makanya ranahnya bidang tablik. Apalagi mukanya IMM ada di bidang media. Karena semua agenda-agenda IMM dilihat daripada bidang media. Makanya itu adalah salah satu pembeda daripada organisasi lain dengan IMM. Ketika hal-hal yang berkesinambungan atau berhubungan dengan skillnya kita, semua ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Apa kira-kira yang kalian cari tidak ada ranah mahasiswa saya? Persoalan, contoh bidang hikmah, yang soalnya urusannya mengawal, dia masuk di ranah-ranah kampus, dia masuk di rektorat, dia masuk di mencari isu-isu ketika ada kebijakan yang tidak sesuai, tugasnya bidang hikmah. Itu tugas-tugas daripada IMM, melebihi daripada tugas-tugas daripada organisasi lain. Apalagi IMM sekarang lebih produktif kegiatannya kebanding organisasi lain. Banyak organisasi kepemudaan di luar sana, banyak organisasi kemahasiswaan di luar sana, tapi lebih produktif atau lebih aktif atau lebih banyak kegiatannya adalah IMM. Contoh, kader yang dicetak IMM lebih banyak daripada kader yang di luar. Ada yang bisa, ada yang tidak setuju dengan itu, bahwasanya kader IMM lebih banyak daripada kadernya organisasi mahasiswa lain. Ada? Sepakat? Sepakat. Contohnya saja ini. Organisasi lain banyak yang saya dengar bahwasanya dia sudah mau musyawarah, dia sudah mau pergantian regenerasi, tapi apa? Tidak ada penggantinya. Karena itu lebih menarik lah IMM daripada organisasi lain di luar sana.
Apalagi di IMM ada bidang SPM, sosial pemberdayaan masyarakat. Ada SPM di sini? Apa kerja-kerjanya SPM? Apalagi? Saja. Kayak SPM lebih ke bagaimana dia mengawal daripada masyarakat, mempekerjakan masyarakat, supaya masyarakat kampus ini tidak tinggal begitu saja. Dalam hal ini bagaimana sikap-sikap atau tingkah laku daripada masyarakat ini bermanfaat juga. Contoh masyarakat kampusnya kapan pimpinannya yang dia memanfaatkan untuk bagaimana membersihkan, itu salah satu bentuk daripada bidang SPM. Nah, mungkin bidang organisasi lain tidak ada yang melakukan hal itu. Persoalan membersihkan masjid, galang dana ketika ada bencana, itu yang dilakukan anak IMM. Makanya gerakan IMM ini sangat jelas arahnya, bahwasanya semua kegiatan yang dilakukan anak IMM, semua apa yang kita lakukan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini tidak boleh juga hanya dilakukan begitu saja tanpa ada landasannya. Nah, ditahu landasannya IMM? Apa landasannya IMM? 3 surat ke masyarakat, ke mahasiswaan, ke masyarakatan, Apa? Landasannya IMM adalah Al-Quran dan Sunnah. hanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan Rasulullah pada saat itu yang menjadi tugas-tugas daripada anak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Persoalan dakwah-dakwah, persoalan mengkader DAD ini tidak hanya semena-mena dilakukan oleh anak IMM, tapi ini merupakan sunnah daripada Rasulullah. Saya pikir sudah dijelaskan pada saat proses DAD, awal mulanya dilakukan yang namanya perkaderan. Dakwah-dakwah yang dilakukan Rasulullah selama kurang lebih 23 tahun lamanya itu merupakan apa yang dilakukan anak IMM sampai sekarang. Apalagi persoalan Al-Ma'un yang pertama kali dibedah oleh pendiri Muhammadiyah. Siapa pendirinya Muhammadiyah? Kiai Ahmad Dahlan. Yang pertama diajarkan Kiai Ahmad Dahlan pada saat ingin mendirikan Muhammadiyah itu adalah Quran surah Al-Ma'un. Ada yang tahu isinya? Membahas tentang anak yatim pada saat itu. Tapi kita tidak membahas tentang anak yatimnya, tapi kita membahas tentang bagaimana konsep daripada Al-Ma'un itu. Konsep daripada Al-Ma'un itu, Al-Quran atau As-Sunnah itu tidak kita jadikan pajangan begitu saja. Dalam hal ini Al-Quran dibaca saja tetapi tidak kita amalkan. Itu yang dilakukan anak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Senantiasa apa yang ada dalam Al-Quran itu yang dilaksanakan. Contoh, mengganti puasa ketika kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. Apalagi kewajiban di 183 mengganti di 185. Berjihad atau berjuang dalam hal menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah perintahnya Rasulullah. Nah, kemudian yang perlu kita pikirkan juga, kita kan sudah melalui semua proses DAD. Apa yang IMM berikan kepada kita, maka perlu kita pikirkan juga apa yang akan kita berikan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Contoh, mungkin setelahnya kita DAD baru kita sholatnya tepat waktu. Sholatnya baru 5 baru melaksanakan sholat wajibnya secara rutin. Walaupun pada saat sebelum DAD itu ya masih senantiasa meninggalkan sholatnya, tapi pada saat selesai DAD baru kita laksanakan sholatnya kita. Itu yang sudah IMM berikan kepada kita. Tapi pernah tidak kita memikirkan apa yang telah kita berikan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selama ini? Pernah? Ya, itu yang menjadi yang harus kita pikirkan setelah kita melalui yang namanya proses DAD.
Kemudian tadi yang berbicara tentang alasannya masuk IMM, sebenarnya kenapa saya mengatakan tadi itu bukan alasan yang saya mau dapatkan atau mau terima. Sebenarnya hal utama yang ketika kita masuk IMM itu adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala melalui ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Karena dalam berikatan mahasiswa Muhammadiyah senantiasa kita diajarkan untuk beramal ma'ruf nahi munkar, bahkan melakukan yang namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam Kebaikan. kebaikan. Makanya di ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu terlalu banyak hal-hal kebaikan sebenarnya yang bisa kita lakukan. Contoh, melanjutkan kekaderannya kita. Itu adalah salah satu bentuk kebaikan. Karena semakin luas tingkat kekaderannya kita, maka terlalu luas juga kebaikan yang kita lakukan. Ketika kita alumni DAM sudah bisa turun di lokasi DAD. Ada yang mau menjadi seperti strukturnya kemarin? Hah? Mau seperti strukturnya? Mau? Ya. Ada DAM insyaallah Sidrap, silakan diikuti. Apalagi ikatan mahasiswa Muhammadiyah amal ma'ruf nahi munkar berjalan. Senantiasa kita melakukan yang namanya kebaikan. Bahkan sebenarnya hal-hal yang ada di ikatan mahasiswa Muhammadiyah yang perlu kita berikan di ikatan mahasiswa Muhammadiyah adalah menepati ikrar pada saat kita DAD. Masih diingat apa ikrarnya pada saat melakukan DAD? Apa ikrarnya? Ada itu kan yang mengatakan bahwasanya ya silakan untuk calon imamati ikuti kata-kata saya. Menjaga imamati nih. Sudah dijaga imamati selama ini. Ketika ada imamati tidak pakai kaos kaki dijaga dia. Dikawal persoalan senantiasa dijaga supaya tertutup auratnya. Itu kan tugas daripada imawan, mengingatkan. Apa tugasnya imamati kemarin? Menjaga, menutup aurat. Itu adalah ikrarnya kalian. Dalam hal ini IMM bisa diibaratkan Tuhan. Ibaratkan Tuhan. Kenapa? IMM tidak membutuhkan apa yang kalian lakukan. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kalian menutup aurat itu adalah bukan untuk IMM, tapi untuk kalian sendiri. Contoh, Allah Subhanahu wa taala membutuhkan sholatnya kita atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Nah, kenapa tidak? Iya sih kok. Hah? Kan? Kenapa Allah tidak membutuhkan sholatnya kita? Sedangkan Dia perintah kita untuk sholat. Karena yang Allah butuhkan adalah bentuk cintanya manusia kepada Allah, bukan apa yang dilaksanakan manusia untuk dirinya. Kecintaannya. Atau bentuk ridhonya. Yang lain. Contoh yang bilang tidak. Tadi sebelah sini. Allah membutuhkan sholatnya kita atau tidak? Sudah tidak ada yang meragukan tidak. Kita. Allah membutuhkan sholatnya kita atau tidak? Kita. Ya. Allah butuh sholatnya kita. Kenapa Allah? Mau apa Allah sholatnya kita? Atau kita sampingnya? Iya, Allah membutuhkan atau tidak? Yang belakang yang tunggu-tunggu itu. Kita. Allah butuh sholatnya kita atau tidak? Kenapa tidak? Ya, kita yang mencoba. Oke, dijelaskan dalam Al-Quran itu bahwasanya ketika kita sholat atau tidak, itu tidak akan menurunkan kekokohan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholatnya kita sendiri yang butuh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sholatnya kita. Ketika kalian tidak sholat, tidak akan menurunkan kedudukannya Allah sebagai Tuhan. Tapi kalian sendiri yang akan rugi. Karena apa? Di
di akhirat cuma ada dua pilihan. Ketika kalian lalai dengan sholatnya kalian, maka tempatnya kalian adalah kalian sendiri yang bilang, Pak. Makanya yang butuh dengan sholat itu adalah kita sendiri. Makanya ketika kita tidak sholat, kita sendiri yang rugi. Apalagi ini, kenapa harus IMM atau kenapa harus kita masuk IMM? IMM adalah tempat berjihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Taubah menyampaikan bahwasanya ya Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang tidak fasik. Dalam hal ini orang-orang beriman yang diberikan petunjuk. Mungkin teman-teman semua ini adalah orang-orang beriman yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan IMM untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah diperlihatkan. Nah, tetapi mungkin kalian sendiri yang memilih untuk menjadi golongan orang-orang yang fasik. Makanya dalam buku tadi yang saya baca itu adalah hidup ini juga penuh dengan pilihan. Makanya kehidupannya kita semua yang pilih sebenarnya. Walaupun sudah ada perintahnya Allah untuk melaksanakan sholat, tapi kita pilih untuk tidak sholat, itu kan pilihannya kita. Begitupun dengan ber-IMM. IMM adalah sebuah pilihan yang kiranya hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Atau menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di Quran surah Al-Saff ayat 10 sampai 12 bahwasanya ada 3 yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berani berjihad di jalannya atau orang-orang yang ingin menolong agamanya. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dijauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang mau dapat azab? Hah? Ada? Saya pikir ini masih ragu. Ada mau dapat asapnya? Ada ragu. Ada yang mau dapat asap? Tidak. Gitu. Begitu ketika kita ingin jauh daripada hal-hal yang negatif. Semangat dalam hal meninggalkan. Janjinya Allah Subhanahu wa taala, maka rasanya kita akan dijauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, janji Allah Subhanahu wa taala adalah janjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya kita terdaftar di jalan-jalan jihadnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini orang-orang yang sudah bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bahwasanya kalian sudah menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian semua ini yang sudah mengenal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang sudah masuk di lingkup daripada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah orang-orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang kalian orang-orang pilihan? Nah, karena terlalu banyak orang-orang di luar sana yang tidak tahu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Bahwasanya ada organisasi IMM yang menjadi organisasi jihad untuk menolong agamanya Allah. Nah, dengan kita yang meyakini bahwasanya dengan ber-IMM adalah salah satu jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang dilakukan anak IMM selama ini yang tidak sesuai dengan anjurannya agama Islam? Ada yang dilakukan anak IMM yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Kalian tahu bahwasanya anak IMM selama ini senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian sendiri yang masih menjauh dengan hal itu. Makanya itu yang perlu kita pikirkan kembali, bahwasanya dengan salah satu cara untuk masuk surganya Allah awal daripada adik-adiknya teman-teman, bahwasanya ketika kalian keluar dari pabrik beras padi itu, ketika di pabrik itu tidak semuanya menjadi beras. Ada yang jadi empekah, apalagi ada yang jadi dedap, ada pun yang menjadi benih. Benih toh namanya, yang bahasa Bugisnya itu Benih. yang beras itu yang terpotong-potong kecil. Benih. Nah, benih toh. Itu ada 4 hasil daripada ketika padi. Begitu pun dengan anak IMM. Nah, begitu pun dengan kalian ketika sudah melalui yang namanya DAD. Contoh, DAD adalah sebuah pabrik. Semua hasilnya tidak akan sama semua.
Mungkin ada yang sudah berubah menjadi ukti setelah DAD, dalam artian dia menjadi beras. Nah, tapi ada tuh yang makir kiri gitu kalau DAD, dia kan yang meminta ya tuh angkat kairo. Dalam hal ini dia dari sebelum DAD sampai dengan selesai DAD sama saja. Sama hal ini sama saja, tidak ada perubahan setelah mengikuti yang namanya DAD. Adapun benihnya dalam hal ini dia senang dengan IMM tapi tidak mau bergabung dengan IMM. Benih kan sama halnya dia beras juga, cuman kecil. Dalam hal ini tidak digunakan untuk dimasak juga. Begitupun dengan teman-teman yang suka dengan IMM selama ini setelah proses diaduk. Ternyata luar biasa kegiatannya IMM, ternyata luar biasa struktur, luar biasa ketika kita menjadi struktur tapi tidak ada niat untuk seperti itu, maka itulah benih. Itulah benih. Kita mau tapi tidak, makanya kita ada tapi tidak dimanfaatkan. Nah, dalam hal ini tidak dikonsumsi oleh manusia. Apalagi nenek. Nenek ini saudaranya tadi yang Mekah. Dia sama halnya saya dengan itu. Nah, dia menjadi makanan hewan setelahnya. Dalam hal ini, nah, ketika keluar dari proses DAD, dia lebih kotor lagi daripada sebelum DAD. Lebih berperilaku lebih daripada sebelum DAD. Itu makanya ada yang dibilang hidup adalah pilihan. Makanya setiap pilihan itu memiliki konsekuensi. Dalam hal ini, amanah yang kalian terima, bahwa kalian sudah berikrar pada saat proses DAD, maka itu adalah konsekuensinya kalian. Nah, ketika kalian sudah menyandang, dalam artian ada gelar tambahan yaitu imawan dan imawati, maka ada konsekuensi daripada itu. Mungkin teman-teman pada saat selesai DAD kemudian kembali ke kampus, tapi sifatnya masih sama dengan orang-orang yang belum DAD. Terkadang ada temannya kita bilang, imawati bawang nih, atau imawan bawang nih. Maka itu adalah salah satu daripada konsekuensi. Dan maka itu yang perlu kita pertanggungjawabkan. Makanya salah satu jalan atau salah satu cara untuk tidak dikatakan bahwasanya kita imawati bawang atau imawan bawang, nah bukan bawang bawang goreng. Dalam artian apa kata tekanan kata-katanya itu bahasa Indonesianya? Imawati bawang, imawan saja aja. Dalam begitu, nah makanya apa yang kita dapatkan selama di proses DAD itu yang akan kita implementasikan, supaya kata bawang tadi ini tidak digunakan lagi, tapi mengatakan bahwasanya Masya Allah imawati, Masya Allah imawan. Itu adalah pilihannya teman-teman. Bahkan bahwa dalam ber-IMM, memang dalam berkaitan mahasiswa Muhammadiyah tidak semuanya bagus-bagus saja. Sama halnya dengan organisasi lain, pasti akan ada masalah yang kalian terima. Tapi bentuk daripada ketika sudah tumbuh cintanya kita dengan ikatan mahasiswa Muhammadiyah, maka yang terkadang saya menjadi pesan ini, ketika ada satu alasan untuk meninggalkan IMM, maka munculkan 1000 alasan untuk bertahan di ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Intinya ketika teman-teman ini benar-benar meyakini bahwasanya jihad adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, saya pikir persoalan kenapa harus IMM ini adalah perintah untuk kita berjihad di Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bagaimana kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika teman-teman sadar bahwasanya melalui IMM adalah proses untuk berjihad, maka silakan apa yang dilakukan ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu adalah itu yang kalian lakukan. Dalam hal ini senantiasa menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya ketiga tadi janji Allah Subhanahu wa taala ini yang dijanjikan kepada kita beda dengan janjinya manusia yang akan menyakiti, katanya adik ini yang katanya kalau janji manusia itu akan ujung-ujungnya menyakiti. 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 Maka ketika teman-teman ingin mencapai 3 janji Allah tadi ini, maka
senantiasa mari kita berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena ya memang merupakan melewati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Taubah ayat 41 itu memang dalam kondisi berat atau ringan, terpaksa atau tidak, sakit atau tidak, kaya atau tidak, kita tetap diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah. Dalam hal ini menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun sebenarnya mungkin kalau teman-teman berbicara tentang menolong agama Allah, ya mungkin dalam hal ini yang menyampaikan kebajikan, dalam hal ini berdakwah, bukan hanya itu adalah proses menolong agamanya Allah. Kalian memperbaiki diri saja itu adalah menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kalian mengurangi orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan menolong agamanya Allah supaya karena ketika terlalu banyak nih nanti orangnya, maka terlalu banyak juga yang akan mengikut. Nah, ketika satu dulu dari sini, satu lagi datang, akan banyak yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai sini nih tadi langsung daripada sini memperbaiki dirinya, maka tidak akan ketularan yang lain. Maka itu yang kita harapkan. Itu adalah salah satu berjihad dalam kondisi sangat kecil lah. Nah, itu memperbaiki dirinya kita. Tapi dalam hal memperbaiki diri lebih atau berjihad menolong agama Allah lebih itu, maka senantiasa kita menyampaikan kebaikan dan meninggalkan yang namanya kemungkaran. Karena ya alhamdulillah sebenarnya persoalan jihad sekarang sudah beda dengan jihadnya orang-orang dahulu. Jihadnya Rasulullah pada saat itu. Kalau jihadnya Rasulullah pada saat itu adalah berperang. Atau siap semua berperang ini? Siap? Ada yang siap untuk berperang? Iya, Nanti kita tanya ibu ketua untuk buat carikan tiket dibawa ke Palestina supaya menolong agamanya Allah di sana. Siap? Ada yang mau pergi ke Palestina? Siapa? Dian. Ini belakang. Siap? Jangan sampai benar-benar kan kita anak IMM ini senantiasa mengajak kalian untuk berjihad. Maka kita tidak akan melarang teman-teman atau menghalangi teman-teman ketika kalian ingin berjihad. Kalau jihadnya kalian atau pilihannya teman-teman berjihad itu di Palestina, ya kami akan izinkan untuk berangkat. Walaupun ibu ketua butuh kabidor untuk dibantu, tapi kalau kabidor pilih untuk berjihad di Palestina, akan kita relakan berangkat supaya dia mati syahid. Kalau tidak, alhamdulillah kembali menolong IMM di belakang. Kalau saya bawa kajian tidak suka terlalu lama karena mungkin teman-teman juga sudah capek, satu hari full dapat kajian. Apatah lagi ini sudah sore, dan saya tidak menutup kemungkinan semuanya berdomisili Pangkal Jene, karena saya sendiri dari Pinrang, 30 kilo dari sini, dari Pinrang juga. Ini bertiga. Salah aku tunjuk-tunjuk. Maka mungkin untuk kajiannya kita punya persoalan ber-IMM, apa yang kalian cari itu semua ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nanti kalau tidak ada silakan hubungi saya, minta nomornya di Kabidar. Kalau ada yang kalian cari tidak ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian kenapa harus IMM? Karena IMM ini mungkin adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menolong agamanya. Dalam hal ini perintah jihadnya melalui Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mungkin itu untuk kajian follow-up kita. Dalam persoalan cerita-ceritanya orang masuk IMM, di sini banyak suka duka juga yang dijelaskan. Ada yang meninggal ibunya karena mengurusi IMM. Tapi dalam hal ini yakin dengan Allah, maka dia tetap melanjutkan ibadah. Terlalu banyak di sini nama-nama penulis yang menuliskan kisahnya berikatan mahasiswa Muhammadiyah dengan tema catatan menemukan merah marlis. Kalau ada yang mau pinjam, nanti fotokopi saja. Karena ini langka. Dan juga satu lagi, tidak ada kata instan dalam berjuang. Maka atau artian tidak ada surga ketika kalian tidak mau berjihad. Mungkin itu untuk kajian kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada Dian. Baik, itulah tadi materi yang sangat luar biasa yang telah dibawakan oleh Kakanda Materi.
kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya. Oke, tidak. Intinya yang benar-benar ingin menolong agamanya Allah, besok dibuka forum pembinaan DAM. Satu bentuk jihad. Jadi besok ada pembinaan DAM yang mau seperti strukturnya, silakan hadiri pembinaan besok. Setelah duhur di sekretariat pimpinan cabang, di belakang Masjid Jihad di kampus UMS Rapang. Masih ada? Atau ada yang mau bertanya bagaimana caranya lulus DAM? Ya. Ada? Nah, dia. Apa dia? Syarat untuk lulus DAM? Ya kak. B. Pertama, hafal-hafalannya. Tahu ya hafalannya? Ada Mika Adilis. Al-Baqarah 30. Ayat 30. Al-Baqarah 30. Al-Imran 104 dan 110. Al-Maidah 67 dan Al-Ahzab 72. Apalagi? Yang kedua, kuasai buku minimal 10. Minimal. Nah, tapi kalau tidak bisa sampai 10, intinya buku yang harus benar-benar dikuasai itu ideologi besar dunia, ideologi Muhammadiyah, manifesto gerakan intelektual profetik. Tuh. Apalagi perbaiki cara membacanya. Simpel sih sebenarnya. Nah, itu susah ketika kalian tidak mau. Masa dalam artian ketika teman-teman merangkapan susah, bagaimana teman-teman yang lain sudah sampai di pundang? Nah, itu adalah kan salah satu biasanya kenapa kalian ingin masuk di organisasi, ya ingin menambah wawasan, ingin menambah ilmu pengetahuan, tapi ketika sudah masuk ya stagnan di situ. Ada hal yang perlu dicoba tapi kalian tidak coba. Itu kan bagaimana teman-teman memilih untuk stagnan. Makanya saya bilang tadi hidup adalah Pilihan. Nah, kalau kalian suka janji manusia, siap-siap disakiti. Terkirim. Tapi kalau kalian memilih janji Allah, maka kebahagiaan. Mau semua tuh? Mau. Ada yang tidak mau bahagia? Hah? Tidak mau? Tidak mau bahagia, Sekidon? Ya. Bisa dikirim pertanyaan tak kak? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya siapa? Ya. Kak, ada bertanya dari live streaming. Hah? Pertanyaannya itu kenapa harus IMM? Kenapa bukan organisasi lain? Siapa? Sebut namanya kak? Ini bertanya. Kak Faras. Oke, Faras. Kenapa harus IMM? Saya pikir saya sudah jelaskan tadi. Terlalu banyak perbedaan antara IMM dengan organisasi lain di luar sana. Contoh, simpelnya ini bidang yang ada di IMM beda dengan organisasi lain. Di IMM sudah ada 22 bidang lebih. Yang kiranya bidang ini memenuhi semua kebutuhannya teman-teman. Ada yang mau menambah skill persoalan mengedit, ada media yang terima. Ada yang mau persoalan jaringan terlalu luas sampai pemerintah ada hikmah yang terima. Ada yang suka proses DAD mengkader, ada bidang kader yang terima. Ada yang bercita-cita menjadi manajer, ada bidang organisasi terima. Ada yang suka berwirausaha, ada bidang ekonomi yang terima.
ada yang suka olahraga dan kesenian budaya, ada bidang SBO, toh. Ada yang suka laut, ada bidang maritim dan agraria, toh. Ada yang suka tanam-tanam pohon apa segala macam, ada lingkungan hidup, toh. Ada yang suka apa keadilan apa segala macam, menghakim, toh. Dalam hal ini calon hakim, ada bidang hukum, toh. Ya, itu salah satu bentuk berbeda. Kemudian kenapa harus IMM? Saya pikir IMM adalah salah satu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berjihad di jalannya. Toh, mungkin banyak organisasi di luar sana, tapi tidak semua terfokus atau banyak daripada melakukan yang namanya sikap keagamaan. Toh, mungkin banyak organisasi di luar sana hanya terfokus pada peningkatan intelektual saja, humanitas saja, tetapi melupakan yang namanya spiritualnya atau hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah pembeda daripada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah daripada organisasi lain. Toh, ya mungkin saja ada daripada organisasi yang masih senantiasa melakukan kajian keislaman pelek, tapi dalam hal mengingatkan ketika waktu sholat itu tidak ada. Toh, nah, anak IMM itu beda. Kalau anak IMM sudah masuk waktu sholat, anak IMM akan senantiasa mengajak orang-orang yang masih santai di luar sana untuk segera laksanakan sholat. Beda dengan organisasi lain, himpunan contohnya, ataupun organisasi lain toh di luar sana, mahasiswa di luar sana yang ketika sudah masuk waktu sholat, ya maka himpunan ini atau organisasi lain ini lebih mengajak kepada ke sana yuk jalan-jalan ki, nongki-nongki ki. Tapi hal utama atau hal yang merupakan kewajibannya kita itu dia ditinggalkan. Padahal kita yakin bahwasanya sholat ketika sudah lewat tidak bisa kita ganti. Itu mungkin itu alasan umum sebenarnya, itu pembeda daripada IMM dengan yang lain. Oke, Paras, FKBidornya FTKS. Siapa? Barusan ini ada kajian, ada live streaming. Aman Kak. Baik, kalau sudah tidak ada yang Terima kasih. Naif, selanjutnya saya persilakan kepada Anda untuk memberikan closing statement. Ya, terlalu banyak sebenarnya hal yang menjadi penguat di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Contohnya, saya jadikan story WA itu. Jadi kalau ada yang berteman WA dengan saya, mungkin sudah pernah lihat. Bahwasanya semakin kau kenal dengan IMM, maka semakin kau cinta IMM. Apalagi yang kedua, jika berproses di IMM adalah luka, maka bertahanlah karena Cinta. Jadi kalau ada yang cinta-cinta itu, silakan dipertahankan. Selagi itu kebaikan. Lagi, yang terakhir tadi mungkin saya sudah tadi sampaikan, jika ada satu alasan untuk meninggalkan dakwah-dakwahnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, prosesnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, maka munculkan 1000 alasan untuk bertahan di Ikatan